Ya, baru satu kali sesi latihan ternyata kualitasnya langsung meningkat. Halo guys, hari ini saya akan berbagi pengalaman gimana cara melatih back tengah dengan gaya main no nonsense DC dari kualitas mutu bintang 8 sampai punya kualitas bintang 9. Coba teman-teman yang mungkin penasaran gimana cara melatihnya dan drill latihan apa saja yang akan saya gunakan, let's go langsung saja mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kalian bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu, namanya Anthony Rudiger. Gaya mainnya non-nonsense DC, tapi sebelum saya mulai melatihnya, saya mau ngasih tahu dulu ke teman-teman kalau pemain yang akan saya latih kali ini bukan pemain milik saya pribadi, tapi pemain milik Bang Yan yang saat ini sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Dan buat teman-teman yang mungkin punya rencana melatih pemain secara individu, tapi kalian sibuk kerja dan kalian tertarik menggunakan jasa saya, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya udah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, langsung saja mari kita masuk ke menu latihan. Kemudian pilih pemain, dan ini adalah pemain pertama yang akan saya latih. Total sebenarnya ada dua pemain yang akan saya latih. Yang pertama Anthony Rudiger dan yang kedua yaitu Amoroso. Dan kedua pemain tersebut nantinya bakal kita tingkatkan OVR-nya ke bintang 9 ya guys ya. Nah, sebelum kita mulai melatih skill dan kualitasnya, kita harus lihat dulu atribut pemain yang akan kita latih, terutama untuk atribut bertahan atau skill bertahannya guys. Di sini kita bisa perhatikan atribut tackle ada di angka 236, kemudian penjagaan 236, penempatan 254, sundulan 238, keberanian 199. Lalu untuk atribut kebugaran 234, kekuatan 242, agresivitas 254, kreativitas 116, dan umpan 122. Jadi karena udah terlanjur banget kreativitas dan juga umpannya terbuka, jadi mau nggak mau kita harus tetap melatihnya guys. Nah, untuk meningkatkan atribut umpan dan juga kreativitas, kita bisa menggunakan drill latihan penguasaan, yaitu drill latihan beralih sisi cepat, dimana dari drill latihan ini mengandung atribut umpan dan juga kreativitas. Kondisi pemain akan minus 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita bisa ulangi lagi sesi latihannya sampai atribut umpan dan kreativitasnya meningkat lebih tinggi ya guys ya. Dan biar proses latihannya lebih cepat, kalian bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, nama aplikasinya Autoflicker, dan cara menggunakannya udah pernah saya bahas di video saya yang ini. Oke guys, dan setelah kita melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut penempatan posisi sudah meningkat di angka 280, umpan di angka 148, dan kreativitas meningkat di angka 142. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita tetap bakal fokus meningkatin atribut umpan dan juga kreativitas yang terlanjur sangat rendah ya guys ya. Dan pada sesi latihan yang kedua, kali ini kita bisa fokus melatih kedua atribut tersebut menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Nah, kondisi pemain akan minus 22,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, kita ulangi lagi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut kreativitas dan juga umpan meningkat jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan menggunakan drill latihan serangan balik cepat, sekarang atribut umpan sudah meningkat di angka 185 dan kreativitas meningkat di angka 180. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut agresivitas, kekuatan, dan juga tackle, kemudian penjagaan dan juga keberanian menggunakan drill latihan penguasaan, yaitu drill latihan permainan kontak. Ya, alasan kenapa saya menggunakan drill latihan ini karena tentu saja drill latihan ini mengandung atribut gelap, dribble atau giringan. Jadi ada kemungkinan seharusnya beberapa atribut yang akan kita latih bisa ikut meningkat. Kondisi pemain akan minus 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Ya, baru satu kali sesi latihan ternyata kualitasnya langsung meningkat sesuai target kita, yaitu meningkatkan OVR-nya ke bintang 9 ya guys ya. Proses sesi latihan sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke sesi latihan pemain yang kedua. Namanya tadi siapa ya? Lupa lagi. Cordoba Labonte Conten. Bentar kita cek lagi. Saya lupa cuy. Saya lupa namanya siapa tadi. Oh, Amoroso. Oke, Amoroso.
namanya Amoroso. Tapi sebelum kita mulai melatihnya, mari kita lihat perkembangan Anthony Rudiger terlebih dahulu sebelum dan sesudah dilatih. Ya, di sini kita bisa perhatikan bahwa atribut penempatan posisi sudah meningkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan begitupun dengan atribut umpan maupun kreativitas. Dan dengan penempatan posisi yang baik, nantinya si Anthony Rudiger ini bisa memotong umpan-umpan silang dari tim lawan dan bisa menjebak lawan offside. Terutama untuk striker, karena striker juga cenderung memiliki penempatan posisi yang bagus. Nah, pada sesi latihan kedua kita akan melatih gelandang tengah, yaitu si Amoroso. OVR-nya 181 atau aslinya 140-an. Karena jenjangnya udah tingkatan ke berkilau, jadi dia dapat peningkat jenjang sebesar plus 40. Usianya masih muda, 19 tahun, dia bisa bermain di dua posisi, MC dan juga AMC, dengan dua keahlian khusus, penggiring bola dan juga spesialis penghadang umpan. Tinggi badan 170 cm, kaki terbaiknya kanan, berat badan 68 kg. Statistiknya di awal musim ini lumayan bagus karena memang lawannya juga belum terlalu kuat. Gaya mainnya Mezzala. Nah, untuk skillnya sendiri di sini kita bisa perhatikan pemain ini memiliki kreativitas yang cukup tinggi di angka 220, kemudian passingnya juga sangat tinggi di angka 226, dribblenya juga bagus. Tapi memang karena pemain ini bisa bermain di dua posisi, jadi banyak atribut gelap yang terbuka yang mengharuskan kita untuk meningkatkan atribut terangnya ya guys ya. Jadi atribut gelap ini kebuka andaikan nanti pemain ini bisa melatih posisi baru striker, nanti atribut kekuatannya bisa terbuka, jadi seperti itu. Nah, seandainya pemain ini dilatih posisi baru MR ataupun AMR, nanti atribut umpan silang yang terbuka gitu guys. Nah, pada sesi latihan yang pertama, berhubung gelandang Mezzala adalah gelandang yang kreatif, tapi dia juga punya keahlian khusus spesialis penghadang umpan, jadi bukan hanya saat menyerang dia bagus, dia juga harus bagus ketika bertahan. Tapi kita tahu kalau gelandang Mezzala itu cenderung bermain sedikit lebih ofensif, hampir mirip seperti gelandang box to box. Jadi kita harus tingkatkan atribut kebugarannya agar lebih tinggi ya guys ya, karena ini penting banget untuk seorang gelandang biar dia nggak cepat lelah. Dan pada sesi latihan yang pertama kita akan fokus meningkatkan atribut kebugaran dan juga sundulan menggunakan drill latihan pemanasan. Adanya pada drill latihan fisik dan mental, kita bisa isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa, kita ulangi lagi sesi latihan ini berulang kali sampai nanti atribut kebugaran dan juga sundulannya meningkat. Oke, sesi latihan sudah selesai. Sekarang atribut kebugaran sudah meningkat di angka 220, lalu atribut sundulan sudah meningkat di angka 200. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut tackle karena ini penting juga untuk seorang gelandang Mezzala. Dan untuk meningkatkan atribut tackle, kali ini saya akan melatih menggunakan drill latihan penyelesaian 1-on-1. Kalian melatih atribut tackle, dribble dan juga penyelesaian. Nah, untuk drill latihan penyelesaian 1-lawan-1 adanya pada drill latihan menyerang. Kita bisa isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 9% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita ulangi lagi sesi latihannya berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat lebih tinggi. Tapi jika dalam 5 kali sesi latihan tidak ada peningkatan, kita harus segera mengganti drill latihannya ya guys ya. Nah, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang kita bisa lihat di sini atribut tackle sudah meningkat di angka 200, kemudian dribble 231 dan penyelesaian meningkat di angka 200. Pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus dulu ningkatin atribut kreativitasnya guys, karena di sini aslinya atribut kreativitas itu ada di angka 170-an ya guys ya, plus meningkat jenjang 50. Jadi kita akan fokus tingkatin atribut kreativitas minimal sampai di angka 180 plus 50. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa menggunakan drill latihan beralih sisi cepat untuk meningkatkan atribut umpan, kemudian penempatan posisi, kecepatan, dan juga kreativitas. Nah, sekarang kita bisa pilih drill. Jadi seperti tadi ya, kita bisa gunakan drill latihan penguasaan, yaitu beralih sisi cepat. Ini dia, kita bisa isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 12,75% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa kita ulangi lagi sesi latihannya berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat.
Nah, sekarang kita akan lihat setelah kita melakukan sesi latihan. Di sini atribut kreativitas sudah meningkat di angka 230, kemudian umpan 236, lalu kecepatan 206, dan penempatan posisi 222. Dan pada sesi latihan selanjutnya kita akan fokus dulu melatih atribut penyelesaian dan tembakan menggunakan drill latihan teknik menembak, karena dua atribut ini juga penting, soalnya si gelandang Mezzala juga seringkali melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Jadi kita akan tingkatkan kedua atribut tersebut agar sedikit lebih tinggi. Oke, sekarang atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 213, lalu tembakan sudah meningkat di angka 210. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus lagi meningkatkan skill bertahannya, guys. Dan kali ini kita bakal fokus meningkatkan atribut dribble, kemudian penjagaan, dan juga keberanian menggunakan drill latihan penguasaan, yaitu drill latihan permainan kontak. Ya, kita akan isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Seperti biasa kita ulangi lagi sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Oke guys, sekarang atribut dribble sudah meningkat di angka 243, lalu penjagaan 211, dan keberanian juga meningkat di angka 211. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut kecepatan, kemudian kebugaran, dan juga dribble menggunakan drill latihan sprint, karena ini penting juga untuk seorang gelandang Mezzala yang punya keahlian khusus penggiring bola ya guys ya. Kondisi pemain akan minus 21%, klik konfirmasi dan mulai latihan. Ya, kita lihat meskipun isinya atribut terang semua, tapi ternyata masih mau meningkat ya guys ya. Dan seperti biasa kita lakukan sesi latihan ini berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Ya, sebentar lagi kualitas pemain ini akan meningkat dari bintang 8 ke bintang 9. Kita akan terus lakukan sesi latihannya lagi ya guys ya. Kita akan terus pantau. Dan sekarang OVR-nya udah meningkat di angka 159 plus 40 atau 199. Kita tunggu 1% lagi sampai OVR-nya naik ke 200. Kita bisa ulangi lagi sesi latihannya guys, karena harusnya sih masih mau naik sih pakai drill latihan sprint ini, karena atribut kecepatannya itu kan terlihat rendah ya, harusnya bisa naik. Oke. Dan seperti yang saya bahas di awal, bahwa sesi latihan individu seperti ini membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama, jadi kita harus benar-benar sabar saat melakukan sesi latihannya. Dan saya ulangi lagi, barangkali ada teman-teman yang mungkin punya rencana melatih pemainnya secara individu tapi kalian nggak punya waktu, barangkali ada teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya udah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, kita ulangi lagi, butuh sedikit lagi. Nah, sekarang kecepatan udah tembus di angka 213, dribble 226 ya, 226, kemudian kebugaran 226, dribble 250. Oke, ini udah cukup sih saya rasa. Ini udah cukup. Selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut kebugarannya lagi. Soalnya ini penting untuk seorang gelandang. Kalau atribut kebugarannya rendah, kondisinya akan cepat lelah, dan kalau udah lelah konsentrasinya bakal buyar. Kalau udah buyar biasanya dia akan cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran yang gak diperlukan buat menghentikan lawan di area tengah. Nah, yang fatalnya lagi biasanya bakal melakukan pelanggaran di dekat kotak penalti. Oke, sesi latihan selesai, mantap, alhamdulillah guys. Ya, sesi latihan selesai. Sekarang si Emurso
udah punya OVR 200 atau 160 plus peningkat jenjang 40. Ini udah 200 lempeng. 200 lempeng dan atributnya udah lumayan lebih tinggi daripada sebelumnya. Sekarang kreativitas sudah meningkat di angka 230, kemudian umpan 236, lalu di sini yang paling penting tentu saja dribble di angka 250. Kemudian untuk atribut dribblenya memang disesuaikan dengan keahlian khususnya guys. Begitupun dengan penempatan posisi, karena untuk penghadang umpan sendiri dia harus punya penempatan posisi yang baik untuk menghalangi umpan-umpan dari pemain lawan. Jadi seperti itu. Nah, kebugaran juga penting karena pemain tengah harus memiliki kebugaran yang bagus. Oke, ini tanggung banget sih, 179. Kita buat aja genapin ke 180 kali ya. Tanggung sekali lagi sesi latihannya guys. Sekali lagi. Nah, oke, pasin ke 200 ya. Kita lihat. Nah, 230. Jadi 180 plus 50 peningkat jenjang. Jadi kebugarannya udah tembus di angka 230, kecepatan udah 213. Oke, gelandang Mezzala sudah meningkat dari bintang 8 ke bintang 9. Nah, caranya seperti itu guys, cara memperkuat lini pertahanan. Cara ningkatin kualitas pemain dari bintang 8 ke bintang 9. Mudah banget kan? Yang penting ada booster. Nah, buat teman-teman yang mungkin, Bang, saya kan nggak punya booster, gimana cara saya dapetin booster secara gratis? Nah, caranya sebenarnya mudah, tapi butuh kesabaran ekstra. Karena buat teman-teman, khususnya player gratisan garis keras ya, buat teman-teman yang pengen nabung booster kondisi, pengen dapet booster secara gratis tanpa top up, tanpa kalian harus beli ya. Kalian bisa ngumpulin iklan di menu valuta, kalian bisa tonton iklan secara gratis, total sehari 25 iklan, kalau dikali semusim lumayan, kalian bisa ngumpulin sampai 700 booster kondisi. Nah, booster kondisi yang udah kalian kumpulkan tadi bisa kalian gunakan untuk membentuk skill pemain andalan kalian guys. Kalian bisa bentuk skillnya seperti ini ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian player gratisan garis keras, jangan terlalu berharap pengen punya pemain bintang 8 atau bintang 9, jangan, karena semakin besar tim kalian bakal semakin sulit lawan yang akan kalian hadapi di tiap musimnya. Jadi seperti itu. Cukup menurut saya pribadi mungkin maksimal bintang 6 kali ya, tapi meskipun overallnya bintang 6, kalian bisa bikin atribut atau skillnya itu sekelas pemain bintang 9 atau bahkan bintang 10. Yang penting kalian udah paham gimana cara melatih pemain secara individu, gimana cara membentuk atribut kuncinya biar sesi latihannya efektif, biar permainannya jadi jauh lebih bagus daripada pemain bintang 6 yang kalian beli dari pemandu bakat. Jadi seperti itu guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Barangkali video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalian bisa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Atau barangkali ada teman-teman yang ingin nyeritain pengalamannya main Top 11, kalian bisa coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Siapa tahu komentar dari teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Dan seperti biasa nanti akan saya balas satu persatu komentar dari teman-teman semua. Atau misalkan ada teman-teman yang pengen request juga bisa. Nanti kalau misalkan komentarnya bagus dan kebetulan belum saya bahas, nanti bakal saya bikin video pembahasannya guys. Ya, saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.